Sejarah Blok Medal Sari kurang lebih adalah sebagai berikut. Bahwa Blok Medal Sari adalah salah satu blok termasuk dari wilayah Desa Sukasari, RT 02 RW 01, wilayah kepala dusun atau di bawah Kadus Blok Kulisi. Perkembangan Medal Sari yang saya tahu bahwa Blok Medal Sari, mungkin dari namanya dulu lah, bahwa Medal Sari menurut cerita para sepuh, para orang tua yang kemarin juga telah dibuar di dalam acara 17 Agustus, bahwa asal-usul Medal Sari adalah pada zaman itu, bahwa di Medal Sari sangat ketinggalan baik dari segi pendidikan, ekonomi, maupun salah satunya adalah etika atau kerukunan, sehingga menurut mitos bahwa di sekitar Blok Medal Sari itu ada seekor burung namanya gagak. Ketika itu selalu berbunyi terus menerus. Kalau bahasa Sundanya ngelak itu kayak bayi yang nangis itu tidak berhenti, itu namanya ngelak atau ngear. Nah, sehingga dari mitos itu di Medal Sari itu kadang kerukunannya itu kurang, kadang tetangga dengan tetangga saja kurang begitu harmonis, kurang begitu kondusif, sehingga salah satu tokoh muda mungkin tahun 70-an lah, tokoh muda itu bermusyawarah rempugan dengan masyarakat Blok Medal Sari ketika itu, karena ketika itu belum ada namanya, jadi belum punya nama Blok Medal Sari, jadi belum ada namanya. Makanya hasil rempugan itu hasil usulan tokoh ulama itu yang kalau nggak salah dinamakan Kang Idris termasuk santri juga, termasuk ulama ketika itu, memberikan nama wilayah ini, blok ini, yaitu Medal Sari, yang artinya dari setelah diputuskannya nama itu, mudah-mudahan dari titik nol itu, dari awal itu, blok ini seolah-olah bayi yang baru lahir,
Sehingga diharapkan kerukunan itu akan terjadi, keharmonisan, gotong royong, sosial. Cekasarnya itu kalau bahasa Sunda itu PP5 itu kudu akur, terus kudu silih geingkeun, terus kudu nulung kana butuh, nah udangkeun kanu sare kan gitu. Waktu itu menurut para sepuh, sehingga dari situ dinamakanlah Medal Sari sampai saat ini. Termasuk gor atau lapangan voli yang sekarang dipakai ini adalah baru dinamakan, yaitu Gagak Ngelak. Mudah-mudahan cerita mitos tentang gagak yang berbunyi itu tidak menjadi hal yang buruk atau negatif lah terhadap Blok Medal Sari. Nah itu lapangan itu pada awalnya itu hanya tempat yang terbengkalai, tidak terurus. Walaupun sudah dipondasi tapi tidak terurus, banyak tumbuhan yang liar, ada juga tempat pembuangan sampah, beling. Ketika itu saya saya kurang lebih di sini sejak ada COVID. Jadi pindah ke Blok Medal Sari, Desa Sukasari itu ya awal tahun 2020. Saya lihat lapang ini, akhirnya saya inisiatif mengumpulkan sebagian warga bagaimana kalau lapangan ini ditata, dijadikan lapang serbaguna, dan alhamdulillah sampai hari ini bisa dimanfaatkan untuk ibu-ibu senam, kemudian untuk para remaja, para ibu-ibu, bapak-bapak untuk voli, kemudian juga untuk acara kegiatan-kegiatan di blok itu tentang lapang. Kemudian dari segi ekonomi, bahwa Blok Medal Sari itu memang rata-rata adalah artinya banyak yang keluar daerah, khususnya ke kota Bandung. Ke Bandung itu untuk mencari nafkah atau usaha, ada yang bekerja di pabrik, di rumah makan, atau di barang-barang bekas, di sayuran lah. Jadi rata-rata hampir 50% mungkin untuk menghidupi ekonomi itu keluar kota, khususnya ke kota Bandung. Dan alhamdulillah di Blok Medal Sari juga ada industri, yaitu pabrik tahu punya Bapak Haji Syukur yang sampai saat ini kelihatannya berkembang terus lah. Kemudian dari segi pendidikan, sebelum saya pindah ke Blok Medal Sari, Blok Medal Sari itu memang kalau dibandingkan dengan blok-blok lain atau RT-RT lain sangat ketinggalan jauh dibandingkan dengan blok lain. Dari segi kegiatan, dari segi prestasi juga. Jadi alhamdulillah sampai hari ini mungkin sudah hampir sejajar dengan blok-blok lain. Kalau melebihi mungkin masih jauh, tapi minimal tidak ketinggalan jauh. Contohnya di bidang keagamaan. Di bidang keagamaan yang saya tahu, khususnya di bulan Mulud, itu ada yang dinamakan pemuludan atau pembacaan sholawat. Di Blok Medal Sari itu baru 3 kali melaksanakan secara blok atau di musola. Sebelumnya secara blok atau atas nami musola Al-Ikhlas itu belum pernah.
belum pernah. Jadi yang ada itu hanya pribadi masing-masing. Alhamdulillah kalau di blok-blok lain mungkin sudah hampir tiap tahun, di blok Medalasari sudah berjalan 3 tahun untuk kegiatan PHBI. Kemudian untuk PHBN-nya juga alhamdulillah setahu saya itu karnaval. Karnaval itu di Desa Sukasari, nggak tahu benar atau tapi perasaan saya itu baru dipicu oleh kita, dipicu oleh blok Medalasari ketika itu saya mengadakan karnaval dalam rangka, padahal itu waktu Covid, tapi dalam rangka sosialisasi pencegahan Covid, khususnya anjuran pemerintah itu tentang memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, itu saya bawa sosialisasi ke dalam karnaval. Nah, sejak itu juga mungkin 3 tahun ke belakang, sehingga diikuti oleh blok-blok lain, dan sampai yang kemarin itu Agusun akhirnya di tingkat desa. Prestasi dari kegiatan di tingkat desa pun baru tahun sekarang, kita dari kegiatan olahraga, kemudian dari karnaval juga kita merasakan juga mendapatkan penghargaan atau piala di tingkat desa. Kemudian di bidang pendidikan juga alhamdulillah, kalau dulu memang blok Medalasari ketinggalan, karena kan kalau sekolah itu kan ditopang atau ditunjang oleh ekonomi masyarakat, sehingga mungkin melanjutkan sekolah itu hanya tingkat SLTP. Tapi sekarang alhamdulillah yang SLTA banyak, yang S1 pun atau sarjana sekarang di blok Medalasari ada 4 ya, karena memang sangat berpengaruh, sangat menentukan sekolah-sekolah umum itu untuk menjadi motor penggerak di blok, khususnya di bidang kegiatan-kegiatan sosial baik PHBI maupun PHBN. Itu sementara mungkin kita break dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pami sejarah berdirinya pondok mah pangintennya awal mula nama karena diperintah kuno jantan guru kanggo kersa ngawulang nya awal nama ngawulang orang kali setempat, seorang 2 orang tiduan, dan pertama kali diulangnya putranya Lira. Terus berkembang sampai akhirnya ayah anu di luar desa, di harita di awalnya ngabangun heula di atas musola pondok, di atas musola masyarakat. Terus salami terus berjalan beberapa tahun karena memang seueurna permintaan anu hoyong maos nya akhirna ngadirikeun pondok anu ayeuna kauninga anu ngabangun eta ngabangun 2022 Januari nya ayeuna alhamdulillah tos 80% tos bade beres nya panginten secara sejarah mah sapertos dikit-dikit panginten. Saya berharap untuk masyarakat blok Medalasari
mungkin untuk kedepannya itu kebersamaan, kekompakan harus lebih ditingkatkan, solidaritas sosialnya seperti moto kita Blok Medal Sari Ngahiji itu harus terrealisasi, harus terwujud agar Blok Medal Sari menjadi blok yang maju, kompak, dan menjadi contoh atau teladan di antara blok-blok yang lain. Makanya dari mulai kemarin-kemarin kita mulai dibangun tentang administrasi, tentang kebersihan, tentang keagamaan. Alhamdulillah kan sekarang sudah mempunyai pesantren, sehingga di bidang pendidikan keagamaan pun harus menjadi lebih unggul dibanding blok-blok yang lain. Jadi intinya saya berharap kepada masyarakat Blok Medal Sari, mari kita wujudkan, mari kita realisasikan apa yang menjadi cita-cita Blok Medal Sari, yaitu menjadi Blok Medal Sari Ngahiji. Artinya bukan hanya slogan Ngahiji, tetapi menjadi blok yang rukun, blok yang bersosial tinggi, blok yang berperadaban tinggi, sehingga menjadi Blok Medal Sari yang berprestasi. Itu mungkin untuk blok harapan dari saya sebagai pengurus. Kemudian untuk adik-adik saya, mahasiswa maupun mahasiswi Unisa, saya hanya berpesan bahwa masa depan itu harus sudah dibangun atau sudah ditentukan hari ini secara gamblang, tepat, dan terarah, sehingga apa yang kita akan kerjakan hari ini, hari esok, kalau terarah itu akan menghasilkan sesuatu yang maksimal, sesuatu yang kita harapkan. Jadi kalau bahasa sepuh atau bahasa orang tua itu entong kumaha engke, tapi engke kumaha. Artinya masa depan kita harus bagaimana itu ditentukan dari hari ini. Makanya kalau bahasa akademisinya saya pernah membaca itu ada yang dinamakan cycle Deming. Ada suatu ilmu yang dinamakan cycle Deming. Artinya untuk melakukan sesuatu kegiatan itu harus ada yang dinamakan PDCA. P, planning. D, do, kerjakan. A, action. P, planning. D, do, kerjakan. C, cek atau korektif. A, action. Artinya setiap kegiatan itu mempunyai sistem, dari perencanaan, dari pelaksanaan, kerjakan, kemudian hasil pengerjaan itu dikorektif, apakah ada kekurangan, apakah sudah bagus, hasil evaluasi itu baru kita kerjakan lagi. Kenapa? Karena kalau tidak mempunyai kontrol atau tidak mempunyai sistem, ya mungkin tidak akan berjalan maksimal atau tidak optimal. Makanya ada istilah sistem itu tidak ada yang baik. Sistem itu tidak ada yang baik, tetapi ada yang lebih baik. Artinya sistem yang kita kerjakan hari ini mungkin besok atau lusa sudah tidak ada berlaku lagi. Contohnya di perkembangan dunia industri ya. Di dunia industri dari mulai 1.0, 2.0, sekarang sudah 4.0. Semua sudah menggunakan digitalisasi. Contohnya aja yang real aja. Kalau dulu kita mau beli makanan misalnya dari Sukasari ke Cikijing, mungkin kita
kaki naik angkot, atau yang punya kendaraan naik ojek. Nah sekarang kan kita tinggal pegang HP, tidak lama makanan itu sudah datang. Itu artinya perkembangan teknologi itu sangat cepat. Perkembangan itu sangat cepat untuk mensejahterakan manusia, untuk memanusiakan manusia hasilnya. Jadi sekali lagi, tidak ada sistem yang baik, tetapi ada yang lebih baik. Tetapi ada yang lebih baik, artinya sistem itu terus perbaikan demi perbaikan, tidak pernah berhenti, dengan istilah continuous improvement. Ya, perbaikan terus perbaikan demi menghasilkan, menciptakan hidup yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya pesan kepada adik-adik mahasiswa, tentukan masa depan dari sekarang, rencanakan secara gamblang dan jelas supaya perjalanan hidup kita terarah sesuai apa yang kita harapkan. Jadi kalau misalnya kuliah, yang penting saya berpendidikan, yang penting saya kuliah. Nah itu jangan berhenti sampai di situ, tetapi harus sampai ke tuntas, harus sampai ke apa yang kita cita-citakan, apa sebenarnya sampai tujuan kita untuk melaksanakan kuliah. Apalagi pengalaman sekarang di masyarakat, karena nanti mungkin sesuai profesinya masing-masing, sesuai jurusan yang diambil, nanti bekerja secara proporsional dan profesional. Artinya yang di bidang teknik ya mungkin nanti lari ke industri, di bidang sosial nanti lari ke masyarakat, pendidikan mungkin ke sekolah-sekolah formal. Saya kira itu aja mungkin yang bisa disampaikan untuk khusus Blok Medalasari dan juga mahasiswa-mahasiswi dari Unisa. Semoga setelah selesainya KKN ini menjadi modal, menjadi bekal, menjadi pengalaman yang luar biasa ketika kita bermasyarakat, walaupun bukan masyarakat sendiri, tapi mudah-mudahan menjadi wawasan dan pengetahuan bagi adik-adik untuk kedepannya bagaimana bermasyarakat. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kesan ku ayana KKN di Unisa. Insya Allah kanggo blok di itu nambahan aya di blok sehingga tiasa total sasarangan. Alhamdulillah luar biasa, saya hatur nuhun tos biasa ngiri gambar tos nonglang kurang kali dengan segala rupi hal anu disanggakeun anak tapi pisan oge panginten anu bermuta'alaqna sareng kegiatan-kegiatan anu di blok. Itu sangat luar biasa. Salajengna panginten pesana kanggo para mahasiswa nya saos KKN, mudah-mudahan kanggo beresna KKN dan terus biasa mendapatkan ilmu-ilmu anu biasa dipraktekkan di kehidupan masing-masing, sehingga biasa janten orang anu bermanfaat kanggo sadaya manusia, sadaya lingkungan dimanapun dan kapanpun itu berada. Oke nya kanggo masyarakat Blok Medalasarina nya ya suatu hal anu luar biasa saat kasungkulan mahasiswa mungkin ka payuna biasa langsung bekerja sama deui melebihi anu tos sae ieu supados menjadi pelajaran oge kanggo masyarakat sareng utamina generasi anom nu aya di Blok Medalasari kanggo ka payuna.